Salam damai dalam cinta kasih semesta alam. Saya Detik Wicaksono. Saya adalah seorang meditator, founder sekaligus pendamping komunitas meditasi Cakra Mandala yang sudah ada di beberapa daerah di Indonesia. Saya berdomisili di Jogja dan saya juga aktif di beberapa kegiatan kebudayaan dan spiritual. Seperti janji saya di tayangan sebelumnya, di kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin mengajak Anda untuk belajar bersama mengenal keberadaan dari 4 malaikat. Istilah saya 4 malaikat yang di filosofi Jawa, di kultur Jawa disebutnya sebagai sedulur papat, atau di Bali sebagai kandapan, atau mungkin ada istilah lain di tempat Anda berada saat ini. Bisa berbagi di kolom komen yang ada di bawah. Oke, kita kembali ke akar. Terkait dengan mengenal asal-usul. Bagaimana kita akan mengenal asal-usul kita? Bagaimana kita akan tahu diri kita ya, pribadi, diri sendiri, diri yang sejati, ketika kita tidak mengenal atau mungkin kita lupa bahwa selama kita ada di dalam kandungan, ada 4 unsur, ada 4 wujud, ada 4 elemen, apapun istilahnya, yang menyertai kita selama di dalam kandungan. Apa itu? Ada namanya ari-ari. Kalau di filosofi Jawa, di kultur Jawa disebutnya sebagai adi ari-ari. Kenapa disebut adi, adik? Karena memang ketika proses kelahiran, ari-ari ini keluar paling belakang, makanya disebut adik. Kemudian ada darah, ada plasenta yang mensupport kebutuhan makan kita dari ibu, juga mungkin oksigen juga, dan ada ketuban yang disadari ataupun tidak. Ketuban ini melingkupi kita selama ada di kandungan, menjaga kita dari tekanan, dari benturan, dari goncangan, dan ternyata ketuban ini juga melingkupi semuanya 3 unsur tadi. Di filosofi Jawa, di kultur Jawa, ketuban ini disebut sebagai kakang kawah. Kenapa? Ya karena ketuban ini ketika proses kelahiran, biasanya umumnya, kita bicara kelahiran normal ini ya, keluar duluan, pecah duluan. Makanya disebut sebagai kakang kawah. Nah,
Dengan kerendahan hati saya ingin mengajak Anda untuk mengenal kembali paling tidak 4 elemen, 4 unsur, 4 wujud ini yang disadari ataupun tidak. Ternyata 4 unsur ini, 4 wujud ini mendampingi perjalanan hidup kita dari mulai masih di dalam kandungan sampai hari ini, keberadaan kita saat ini. Saya sedikit cerita. Konon ada satu kitab kuno yang konon ceritanya ada di Museum Leiden. Kitab Jawa kuno, kitab Jawa Tulen namanya, Jawa Ngawen istilahnya, yang tersimpan di Museum Leiden, yang konon kabarnya umurnya kurang lebih sekitar 6.400 sekian tahun. Wujud kitab itu masih, ya konon kabarnya masih berupa kulit binatang dan kulit kayu. Nah, di kitab itu disebut nama dari 4 wujud ini, 4 elemen ini, 4 unsur ini, yaitu namanya Jogorolo, Mokoholo, Hosoropolo, dan Hojorolo. Dari 4 nama ini kok ada kesamaan nama dengan 4 malaikat utama yang ada yang kita kenal di agama-agama saat ini. Secara versi Islam ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil, dan ada Israel. Versi Kristen pun juga sama, ada Gabriel, ada Mikael, ada Rafael, dan ada Israel juga. Terlepas mana yang duluan, tidak perlu menjadi sebuah perdebatan sebenarnya. Karena kalau membicarakan hal ini, sama aja kita membicarakan duluan mana antara telur dan ayam. Tidak akan selesai. Karena yang terpenting sebenarnya, saya ingin mengajak Anda dengan kerendahan hati, ingin mengajak Anda untuk memahami esensi dari 4 wujud ini, 4 elemen ini. Seiring perjalanan dari mulai kita kecil, remaja, sampai akhirnya ada di kehidupan kita saat ini, ternyata 4 elemen ini sangat berperan. Kok bisa saya menyebut seperti itu? Sama halnya dengan kita. Kita terdiri dari 2 tubuh, tubuh kasar dan tubuh halus. Mereka pun sama. Ada tubuh kasarnya, wujud kasarnya, dan ada wujud halusnya. Karena bagaimanapun mereka bagian dari diri kita.
Makanya di filosofi Jawa, di kultur Jawa disebutnya sebagai sedulur papat limo pancer atau limo badan. Sedulur papat 4 elemen tadi, yang kelima adalah diri kita pribadi, diri kita sendiri. Ya, ada istilah kalau di Jawa, ya ada istilah kita belajar dari 5 jari tadi. Kita belajar dari 5 jari tadi, versi Jawa itu ada bungah susah bejo ciloko kang nyonggo siro. Artinya apa? Bunga susah, bunga itu bahagia, susah ya susah, bejo beruntung, ciloko ya celaka. Itu yang menentukan sebenarnya diri kita sendiri. Makanya di dalam tradisi Jawa, di dalam kultur Jawa, mempersilahkan atau ya kalau mungkin pernah ke keraton pernah ke keraton atau ke mana, abdi dalam itu selalu monggo begini ya. Jadi menunjuk bahwa jempol itu, ibu jari ini menunjukkan bahwa saya secara pribadi bertanggung jawab terhadap hidup saya sendiri dan terhadap orang lain yang mungkin berkaitan dengan diri kita. Kembali lagi, belajar dari 5 jari tadi bahwa bunga susah bejo ciloko yang menentukan diri sendiri. Inilah diri yang sejati sebenarnya, diri yang pribadi. Nah, ini tidak akan ketemu ketika, kembali lagi saya mengingatkan, mengajak Anda semua untuk mengenal lagi 4 malaikat tadi. Kembali kepada tadi bahwa mereka pun juga mempunyai 2 tubuh, tubuh kasar dan tubuh halus. Ketika proses kelahiran normal tentunya, tubuh kasar, wujud kasar mereka hilang saat itu juga. Air ketuban pecah, langsung entah menguap atau bagaimana, intinya hilang dari pandangan mata. Kemudian ada darah, ada plasenta, ada ari-ari, yang notabene ari-ari ini oleh ayah kita dikuburkan. Biasanya kalau di adat Jawa, di tradisi Jawa itu, ari-ari ini ditaruh di depan rumah, dikasih apa ya, semacam entah itu pokoknya semacam apa ya istilahnya kalau bahasa Indonesianya, dikerukupi gitu ya. Terus dikasih lampu. Nah ini itu secara tradisi Jawa, kultur Jawa begitu. Esensinya ketika proses kelahiran mereka berempat, 4 wujud ini, 4 elemen ini hilang. Cuman yang membedakan ada plasenta atau pusar kalau istilah Jawanya, yang mungkin masih melekat, menunggu beberapa hari sampai akhirnya plasenta ini, pusar ini pupus atau puput, kalau sorry pupus, bukan pupus tapi puput, pusar atau lepas. Nah, dari cerita tadi ternyata ada sebuah proses di mana empat elemen ini meninggalkan diri kita secara fisik, secara wujud fisik. Kita tidak lagi mengenalnya, tidak lagi melihatnya, tapi secara tubuh halusnya, wujud halusnya, mereka masih mendampingi kita hingga saat ini. Di kesempatan ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal mereka kembali, menyapa mereka kembali, berkomunikasi dengan mereka kembali. Dengan cara apa?
Ya seperti yang tadi saya bilang, kita terdiri dari tubuh kasar dan tubuh halus. Mereka pun sama, wujud kasar dan wujud halus. Lalu bagaimana kita kembali mengenal mereka? Yang notabene mereka ada sebagai bagian dari diri kita. Ya mau tidak mau, karena keberadaan fisik mereka sudah tidak ada, mau tidak mau kita mengenalnya melalui tubuh halus kita atau wujud halus mereka. Mungkin tidak. Ya, mungkin bagi sebagian besar orang yang terutama kaum milenial ya, pemikiran ini, nalar ini mungkin tidak sampai. Gimana caranya? Tapi ada memang caranya. Dan di kesempatan ini nanti saya berbagi bagaimana kita kembali berkomunikasi dengan mereka, kembali menyapa mereka, kembali untuk ya lebih intens untuk mengenal mereka, yang notabene tujuannya juga untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Ya logikanya kita ada dalam satu rumah. Tubuh kita adalah rumah, sebuah tempat yang ya sebutlah rumah, itu tadi yang lebih gampang ya. Logikanya bagaimana sih dalam suatu rumah kita tidak bertegur sapa dengan saudara kita sekandung. Contoh ini, dalam satu rumah kita tidak bertegur sapa dengan kakak kita, dengan adik kita. Itu rasanya gimana? Ya mungkin rasanya ya gimana ya? Kosong, hampa, atau apapun itu. Tapi yang jelas semacam tidak ada keharmonisan, tidak ada ketenangan di sana pastinya, tidak ada kenyamanan di sana. Ya bagaimana? Dalam satu rumah tidak bertegur sapa. Sama halnya dengan ketika kita tidak bertegur sapa dengan saudara-saudara kita. Sebutlah saudara-saudara ya, karena kalau bicara versinya Jawa ada disebut sebagai sedulur. Terlepas ada istilah ya tadi yang saya bilang malaikat tadi, apapun itu esensinya, mungkin lebih nyaman, lebih enak didengar ketika disebut sebagai saudara, sedulur ya. Nah, bagaimana kita hidup kita khususnya menjadi nyaman, menjadi tenang, menjadi harmoni ketika kita tidak menyapa, atau bahkan mungkin lebih parahnya kita tidak lagi mengenal mereka, mengenal saudara kita, mengenal sedulur kita tadi, sedulur saudara sekandung ya, dalam satu kandungan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah permenungan di awal
untuk proses menemukan kesadaran diri, membuka kesadaran diri terkait keberadaan 4 malaikat, 4 sedulur, 4 saudara yang disadari ataupun tidak, seperti tadi yang saya katakan, mendampingi, menyertai kita dari mulai di dalam kandungan hingga saat ini kita hidup, kita berada. Di dalam Samadhi Cakramandala yang saya dampingi, empat elemen ini terwakili oleh 4 cakra yang ada di bawah. Cakra apa aja yang mewakili 4 saudara, 4 malaikat ini? Yang pertama adalah cakra dasar, kedua adalah cakra sakralis atau cakra seks, cakra kelamin, ketiga cakra perut atau istilah modernnya solar plexus, yang keempat cakra jantung. Nah, 4 elemen ini sebenarnya juga mewakili dari 4 elemen alam semesta, 4 elemen penciptaan, yaitu apa? Tanah, air, api, dan udara. Lalu korelasinya apa dengan tadi? Ada ketuban, ada ari-ari, ada plasenta, ada darah. Korelasinya jelas sebenarnya kalau kita mau menggali dengan kebijaksanaan, dengan ya sebutlah begitu, dengan kebijaksanaan yang sederhana, bahwa ari-ari yang menopang hidup kita selama ada di dalam kandungan ini mewakili elemen tanah, mewakili cakra dasar. Karena kebutuhan kita hidup, disadari ataupun tidak, kebutuhan selama hidup kita ditopang oleh ini. Makanya ada istilah bahwa kita diciptakan dari tanah. Walaupun sebenarnya kalau mau jujur, secara logika, realitanya keberadaan kita bukan dari tanah. Seperti di tayangan sebelumnya saya menyebutnya, keberadaan kita dari satu sel sperma dari bapak, dari ayah, dan satu sel telur dari ibu. Nah, kembali ke akar, kembali ke tadi ya. Ari-ari mewakili elemen tanah, kemudian elemen air diwakili oleh ketuban, elemen api atau cakra perut, cakra solar plexus diwakili oleh darah, dan elemen udara atau plasenta diwakili oleh cakra jantung. Nah, itu yang kurang lebih korelasinya dari
uh, struktur cakra yang ada di dalam tubuh kita dengan keberadaan sedulur papat malaikat, 4 malaikat kandapat tadi. Nah, ketika 4 elemen ini ketemu, atau paling tidak kita bisa berkomunikasi kembali dengan mereka, menjalin komunikasi kembali dengan mereka, tentunya ada satu hal yang berubah dalam hidup kita. Percaya tidak percaya, mungkin perlu dinyatakan sendiri, perlu dibuktikan sendiri. Apa benar sih kalau ketika kita kembali ke dalam diri, kembali mengenal diri, kembali berkomunikasi dengan 4 malaikat ini, ada perubahan dalam hidup kita? Silahkan nanti Anda bisa praktekkan, bisa mulai mempraktekkan di rumah masing-masing untuk kembali mengenal tadi ya, menyapa kembali 4 sedulur kita yang ada di dalam kandungan waktu kita masih di dalam kandungan. Seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika kita sudah mengenal itu, menyapa kembali ada perubahan. Kenapa kok bisa begitu? Ya seperti yang tadi di awal saya bilang, bahwa gimana sih rasanya di dalam satu rumah tidak terjadi tegur sapa dengan kakak kita, dengan adik kita, tidak ada tegur sapa. Nah, ketika ada tegur sapa, otomatis ada muncul kenyamanan, ada muncul keharmonisan, keseimbangan, keselarasan, bahkan di dalam keluarga itu, di dalam rumah itu, gitu kan? Sama halnya dengan diri kita. Ketika kita kembali menyapa, kembali mengenal, atau bahkan kembali kalau orang Jawa bilang guyub ya, dengan 4 malaikat ini, 4 sedulur ini, ya otomatis ada terjadi kenyamanan, bahkan tadi seperti yang saya bilang, ada keselarasan dalam hidup kita. Makanya saya bilang ada perubahan. Nah, lantas bagaimana sih caranya? Mungkin banyak yang bertanya, gimana ketemu dengan mereka? Mengenal lagi mereka, menyapa kembali mereka. Di keilmuan barat itu ada istilah yang namanya self-talk. Kita berbicara dengan diri kita sendiri, disadari ataupun tidak. Sebenarnya ajaran dari barat ini pun sebenarnya mengajak kita untuk kembali mengenal diri, kembali menyapa 4 tadi, menyapa 4 malaikat tadi, 4 sedulur tadi. Ya, istilahnya saja yang namanya self-talk, berbicara dengan diri sendiri. Nah, oke, kembali ke akar. Seiring waktu, akhirnya ada perkembangan ya, ada penyebutan, perkembangan dalam hal penyebutan yang secara versi Islam di sini disebut sebagai nafs. Ada lawamah,
kemudian ada sufliyah, ada mutmainah, dan ada amarah. Apapun lah penyebutannya, apapun istilahnya, esensinya kesempatan kali ini saya mengajak Anda semua untuk ya kembali mengenal, kembali menyapa 4 malaikat tadi, 4 sedulur kita tadi. Caranya bagaimana? Oke. Seperti tadi yang saya bilang ketika di dalam komunitas Samadhi Cakramandala, karena memang proses mengenal diri sendiri dengan mengenal cakra-cakra yang ada di dalam tubuh kita, yang notabene cakra-cakra itu sebagai metabolisme tubuh halus. 4 cakra di bawah, cakra dasar, cakra sakralis, cakra perut, dan cakra jantung mewakili 4 elemen, mewakili sedulur papat ini. Mungkin Anda bisa mulai mempersiapkan diri untuk masuk ke proses ini ya. Jadi mengenal mereka, menghadirkan kembali mereka, kemudian ya lebih dalam lagi berkomunikasi lebih mendalam ya dengan mereka. Ada satu tahapan, ada satu proses di mana tangan kita ini, ujung-ujung jari itu ada cakra-cakra minor kalau istilah saya. Jadi ketika ini kita sudah masuk ke prosesnya. Jari-jari kita satukan. Saran kalau punya kuku ya dipotong dulu supaya lebih enak. Ya. Oke. Untuk mengenal 4 tadi, syarat yang harus dilakukan adalah kita membuat diri kita sendiri nyaman dulu, rileks dulu. Semua pikiran yang ada, semua entah itu apapun lah ya, yang mengganggu, yang ada di pikiran kita diletakkan dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa gimana mas? Ya kalau nggak bisa ya tunggu dulu sampai kita benar-benar merasa nyaman, kita benar-benar merasa ya lost kalau orang sekarang bilang ya. Oke, siap. Kita jari 5 jari ketemu, kemudian jari yang kanan taruh di dahi, 5 jari tangan kanan taruh di dahi, kemudian tangan kiri di dada. Apa yang dilakukan? Dalam proses ini Anda hanya perlu mengamati saja, merasakan saja. Mengamati apa? Merasakan apa? Merasakan diri sendiri. Perhatiannya ke dalam diri sendiri. Terus ini berapa lama? Berapa lamanya yang menentukan adalah diri Anda sendiri.
ketika Anda sudah merasakan fokus atau perhatian ke dalam diri sendiri, semakin dalam gitu ya. Nah, bisa menghentikan proses ini, dilanjut dengan proses yang kedua. Proses yang kedua apa? Tetap posisi tangannya sama, cuman bergeser. Kalau tangan kanan di tenggorok, tangan kirinya di mana? Tangan kirinya tepat di bawah pusat. Prosesnya sama dengan tadi. Tugas Anda hanya mengamati dan merasakan keberadaan diri sendiri, melihat ke dalam diri sendiri, perhatiannya ke dalam diri sendiri. Diamati, dirasakan. Hanya itu. Jadi tidak ada apa ya istilahnya lafalan atau bacaan atau mantra-mantra, itu tidak ada, karena ya kita belajar untuk secara natural kita mengenal diri sendiri. Kita belajar kembali menyapa diri sendiri hanya dengan tadi mengamati dan merasakan diri sendiri. Jadi kembali, tangan kanan di dahi, tangan kiri di dada, pas di cekungan. Kalau di ketemunya tulang rusuk itu kan ada cekungan, nah itu di sana. Oke, selesai. Yang menentukan siapa? Ya diri sendiri. Kemudian berpindah, bergeser. Yang tangan kanan ke tenggorok di sini, yang tangan kirinya di bawah pusat. Bicara lama ataupun tidak, tergantung Anda. Poinnya kepada sebagaimana apa istilahnya, sebagaimana dalam Anda merasakan, mengamati diri Anda sendiri. Kalau di Jawa mungkin istilahnya menep, sumeleh. Nah, proses ini kita belajar untuk sumeleh, untuk menep, mengendapkan, ya sebutlah kotoran-kotoran pikiran atau kotoran-kotoran batin yang selama ini membebani kita, dengan jalan ya mungkin sebutlah namanya curhat kali ya. Berbagi cerita dengan 4 malaikat yang menjaga kita selama kita hidup. 4 sedulur yang menyertai kita dari mulai kita ada di dalam kandungan sampai hari ini kita berada. Seberapa sering sih kita harus melakukan itu? Seberapa seringnya ya
yang menentukan diri Anda sendiri. Ketika ada waktu, monggo silahkan aja untuk melakukan itu. Berapa sering, berapa kalinya, tidak ada batasan. Karena yang menentukan diri Anda sendiri, yang mengontrol ya diri Anda sendiri, ya mau tidak mau ya di sana perlu konsistensi mungkin ya. Itu. Dan nanti di akhir video ini ada backsound yang mungkin bisa membantu Anda semua untuk bertemu, berkomunikasi dengan 4 malaikat, dengan sedulur papat, dengan kandapat Anda masing-masing. Kurang lebih itu yang ingin saya bagikan. Jadi keberadaan 4 malaikat ini, sedulur papat ini, kandapat ini, disadari, kembali kita mengenal mereka. Untuk apa? Kalau bicara untuk apa itu banyak. Oke, itu dulu kurang lebihnya. Jika ada ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Poinnya adalah mari kita kembali ke mengenal diri kita sendiri dengan mengenal 4 malaikat, 4 sedulur, kandapat yang notabene itu adalah bagian dari hidup kita karena ada di dalam kandungan bersama kita saat itu. Di tayangan berikutnya mungkin kita akan membahas apa ya? Ya tunggu aja deh. Makanya jangan lupa subscribe, like, dan share. Supaya apa ya? Supaya ya tetap bisa mengikuti. Terima kasih. Salam damai dalam cinta kasih semesta alam.